Pemirsa, situasi di Laut Merah semakin panas seiring dengan peperangan yang terjadi antara milisi Houthi Yaman dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Milisi Houthi dilaporkan menembak kapal perang Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah setelah sebelumnya pasukan Amerika dan Inggris juga menembakkan roket ke wilayah Yaman. Berdasarkan keterangan juru bicara milisi Houthi, Brigjen Yahya Sari, menyebut pihaknya menembak kapal Amerika Serikat di Teluk Aden. Lebih lanjut, Brigjen Yahya juga menyebut bahwa kapal dengan identitas Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya akan dianggap sebagai kapal musuh dan akan ditandai sebagai target. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan solidaritas Houthi terhadap situasi di Gaza. Sebelumnya pada minggu lalu, pasukan Amerika Serikat dan Inggris bertolak menuju Laut Merah yang diblokade oleh milisi Houthi Yaman. Amerika Serikat dan Inggris menyebut misi ini untuk mengembalikan keamanan di jalur perdagangan Laut Merah yang terganggu karena blokade Houthi. Sebagai dampak dari ketegangan di Laut Merah, dilaporkan sedikitnya 6 kapal tanker minyak menghindari Laut Merah bagian selatan pada Senin 15 Januari. Tidak hanya itu, dilaporkan juga bahwa 4 kapal bermuatan LNG tertahan selama akhir pekan lalu. Tertahannya kapal-kapal dagang sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir sejak milisi Houthi memblokade gerbang air mata yang ada di Laut Merah. Akibat blokade ini, kapal-kapal yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat dan akan berlayar menuju Asia melalui terusan Suez tidak bisa melanjutkan pelayarannya. Mereka pun mau tidak mau berputar ke Afrika Selatan melalui Tanjung Harapan dan menambah waktu perjalanan lebih dari 3 minggu. Sejumlah perusahaan raksasa di sektor pelayaran pun telah menangguhkan pelayarannya ke Laut Merah akibat situasi keamanan yang semakin memanas. Mereka diantaranya adalah COSCO Shipping Group, Maersk, dan Hapag-Lloyd. Diinformasikan sejak blokade dilakukan Houthi di gerbang air mata, nilai kargo perdagangan yang telah dialihkan mencapai lebih dari 200 miliar dolar Amerika. Sejauh apa sebenarnya potensi yang bisa terjadi akibat situasi di Laut Merah ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Prof. Hikmah, apa yang terjadi di Laut Merah, blokade Houthi, itu sudah berdampak langsung karena banyak kapal yang akhirnya harus rerouting, harus mengalihkan pelayarannya. Dan itu menambah waktu perjalanan antara 2 hingga 3 pekan katanya. Untuk dunia dan juga Indonesia, ini apakah akan langsung berdampak kalau situasi tidak berubah atau seperti apa Anda lihat? Oke, ini tidak hanya menambah waktu ya, Mas Leo ya, tapi juga menambah biaya. Karena rute yang seharusnya bisa lebih singkat menjadi lebih panjang. Dan ini tentu akan berakibat pada proses supply chain karena jalur ini kan jalur untuk perdagangan internasional. Sehingga saya yakin supply katakanlah yang dari satu titik ke titik yang lain itu akan terganggu. Termasuk apabila ada yang ke Indonesia. Itu juga mungkin akan terganggu. Dan ini akan tentunya berakibat secara ekonomi ke Indonesia. Misalnya proyek-proyek mungkin yang membutuhkan barang-barang impor itu akan lebih lama datangnya dan lebih mahal harganya. Dan ini berpotensi menjadi sengketa. Seperti itu. Prof. Hikmah, Houthi disebut-sebut mengatakan menargetkan kapal yang berbendera Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya. Kalau misalnya katakanlah kapal dari mitra dagang yang paling besar dengan Indonesia, misalnya Tiongkok, Prof, itu kan tidak akan ditarget atau memang tidak bisa juga lepas dari bahaya itu? Seperti apa? Yang pasti adalah meskipun mereka awalnya sebenarnya kapal-kapal berbendera Israel. Lalu kemudian setelah Amerika Serikat melakukan penyerangan dan Inggris, maka mereka juga menargetkan kapal-kapal berbendera Amerika dan Inggris. Cuman permasalahannya adalah dalam konteks perdagangan melalui pelayaran ini membuat kekhawatiran bagi kapal-kapal berbendera lain bahwa ini semacam war zone. Sehingga mereka lebih baik menghindar. Itu yang nomor satu.
Nomor dua, dalam konteks pelayaran internasional, seringkali kapal-kapal walaupun milik dari katakanlah pelaku usaha dari negara tertentu kayak Amerika Serikat dan lain sebagainya, mereka Mm-mm. mungkin menggunakan bendera-bendera Panama. Dan Hmm, ini yang saya khawatirkan kalau misalnya dari pihak Houthi merasa bahwa mereka baik, harus diperiksa. Dan ya. kalau misalnya ini diperiksa berarti kapal-kapal Panama walaupun bukan miliknya pemilik dari Amerika atau Inggris atau Israel itu juga harus Aha. diperiksa. Jadi ini juga permasalahan lagi sehingga mereka lebih baik menghindar daripada mereka melewati jalur ini. Seperti itu. Kalau menurut Anda, Prof. Hikmah, seberapa kuat Houthi dan seberapa tegas atau akan agresif Amerika dan sekutunya untuk memerangi Houthi? Maksud saya adalah berapa lama konflik ini akan berlangsung sehingga berdampak juga ke Indonesia, Prof. Ya, kalau misalnya kaitan dengan Houthi ini, mungkin dengan peralatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Inggris itu akan bisa diselesaikan secara cepat. Dengan Hmm, catatan bahwa mereka tidak melancarkan serangan darat. Ya, jadi serangan udara, serangan lewat kapal perang itu bisa lebih cepat. Tapi kalau sudah hmm, mulai serangan darat, itu yang kemudian membuat lama. Sama seperti saat sekarang Israel melakukan serangan ke Gaza, ya. itu bisa lama karena serangan dilakukan melalui darat dan mereka harus door to door lah kira-kira seperti itu. Hmm. Apa yang bisa dilakukan Indonesia, Prof. Hikmah, untuk mengantisipasi atau langkah kontingensi mengatasi ini? Karena kalau tidak kan nanti akhirnya barang-barang atau bahan-bahan impor kita jadi jauh lebih mahal, menyulitkan Indonesia. Tiga hal yang kita bisa lakukan. Pertama, kita bisa ke PBB, apakah ke Dewan Keamanan ataupun ke Majelis Umum untuk menyampaikan bahwa ada isu yang bisa berdampak pada perdamaian dunia dan kemudian juga berdampak pada perekonomian internasional. Ini yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah kita bisa melakukan lobby-lobby Hmm, yang berhubungan dengan pihak Houthi, katakanlah ya. begitu, untuk mereka tidak melakukan serangan-serangan. Dan terakhir tentu kita ingin IMO (International Maritime Organization) itu Mm-mm. bisa mengambil peran agar memastikan bahwa pelayaran internasional itu tidak terganggu seperti itu. Baik, kita harap apa yang Anda usulkan ini tentunya diperhatikan juga oleh pemerintah Indonesia dan ada peran yang bisa dipastikan untuk memastikan konflik Laut Merah ini segera usai. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, Terima kasih. pakar hubungan atau hukum internasional sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.